menyingkirkan penghalang tak kasat mata. Ada satu faktor krusial yang sering menjadi penyebab utama macetnya rezeki dan tertolaknya doa, yaitu apa yang masuk ke dalam perut kita. Makanan, minuman, dan pakaian yang berasal dari sumber yang haram adalah blokade terkuat yang menghalangi cahaya ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang musafir yang kusut masai berdoa mengangkat tangan ke langit. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Nabi bertanya dengan retoris, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Harta yang haram bukan hanya babi atau alkohol, tetapi juga harta yang didapat dari cara yang curang, riba, menipu, atau mengambil hak orang lain. Seringkali kita merasa aman karena memakan makanan halal, tapi kita lupa memeriksa sumber uang yang digunakan untuk membelinya. Uang yang didapat dari menzalimi orang lain akan menjadi energi negatif yang mengalir dalam darah dan daging kita. Energi gelap ini akan mengeraskan hati dan membuat ibadah terasa berat dan hambar tanpa rasa manis. Daging yang tumbuh dari barang haram akan membuat tubuh malas untuk diajak taat, namun sangat bersemangat untuk bermaksiat. Doa yang keluar dari mulut yang memakan riba adalah seperti panah yang patah busurnya, tidak akan melesat kemana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci dan hanya menerima hal-hal yang suci dan bersih. Oleh karena itu, seleksi ketat terhadap apa yang kita konsumsi adalah syarat mutlak diterimanya sebuah permintaan. Kita harus berani melakukan audit total terhadap sumber penghasilan kita saat ini jika merasa hidup terus-menerus dirundung masalah. Apakah ada hak karyawan yang belum dibayar? Apakah ada timbangan yang dikurangi? Apakah ada bunga bank yang masih kita nikmati? Jangan remehkan hal-hal syubhat atau yang samar-samar hukumnya. Karena itu adalah pintu gerbang menuju yang haram. Meninggalkan yang haram demi Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Keberkahan harta tidak dilihat dari jumlahnya, melainkan dari ketenangan dan kebaikan yang ditimbulkannya. Harta sedikit yang halal bisa mencukupkan dan menenteramkan keluarga, sedangkan harta banyak yang haram hanya akan membawa penyakit dan perpecahan. Doa seorang hamba yang menjaga perutnya dari yang haram memiliki frekuensi yang sangat jernih dan kuat. Para wali Allah sangat berhati-hati dalam masalah ini, bahkan mereka rela lapar daripada memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Sucikanlah harta kita dengan zakat dan sedekah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang mungkin tidak sengaja terbawa. Zakat adalah hak orang lain yang dititipkan pada kita. Jika tidak dikeluarkan, ia akan menjadi racun yang merusak harta lainnya. Sedekah juga berfungsi sebagai air yang memadamkan panasnya dosa dan kemurkaan Tuhan. Dengan harta yang bersih, insya Allah jalan doa kita akan menjadi lempang dan lancar tanpa hambatan. Jadikan prinsip halal atau tidak sama sekali sebagai pedoman hidup yang tidak bisa ditawar lagi. Biarlah kita hidup sederhana, asalkan setiap suap nasi yang masuk menjadi energi ketaatan, bukan energi kemaksiatan. Inilah bentuk keseriusan kita dalam menghargai Allah sebagai pemberi rezeki. Ketika kita menjaga hak-hak Allah dalam harta kita, Allah pun akan menjaga hak-hak kita dalam pengabulan doa.